Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di RSJ dengan alasan memukul orang lain. Kemudian pasien malu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang soal P3K Perawat 2023 ya. Tentang kisi-kisi yang terbaru teman-teman ya. Jadi yang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Kemenpan RB ya, teman-teman, tentang kompetensi teknis ya, khususnya P3K perawat, teman-teman ya. Nah, seperti apa? Langsung saja kita ke TKP. Nomor 1, seorang laki-laki 35 tahun datang ke ruang hemodialisa untuk melakukan cuci darah. Pasien terjadwal 2 kali dalam 1 minggu, kemudian riwayat gagal ginjal sejak 1 tahun yang lalu. Sebelum hadir, perawat melakukan pemeriksaan antara lain tekanan darah, kemudian hasilnya 150 per 90 mmHg, frekuensi nadi 90 kali per menit, dan frekuensi nafas 18 kali per menit. Apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan oleh perawat? A. Kadar HB, kemudian B. Berat badan, C. Intake nutrisi, kemudian D. Jumlah urin terakhir, E. Jumlah cairan 24 jam terakhir. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, adalah berat badan teman-teman ya. Nah, berat badan. Nah, kenapa berat badan teman-teman ya? Jadi untuk pemeriksaan sebelum melakukan cuci darah memang harus di TTV ya, tekanan darah ya, kemudian nadi ya, kemudian frekuensi nafas, kemudian berat badan ya. Nah, pemeriksaan berat badan pada pasien cuci darah disebut dengan IDWG ya, atau interdialitik ya teman-teman ya. Interdialitik weight ya, gain. Nah, merupakan peningkatan volume cairan yang dimanifestasikan dengan peningkatan berat badan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah cairan yang masuk selama periode interdialitik. Nah, kemudian untuk IDWG ini teman-teman ya, ini berarti untuk mengetahui jumlah cairan yang masuk selama periode interdialitik yang dapat mempengaruhi status kesehatan pasien selama menjalani terapi hemodialisis teman-teman ya. Jadi ini tujuannya untuk mengetahui jumlah ya, jumlah cairan yang masuk dalam menjalani terapi hemodialisa teman-teman ya. Jadi sudah benar ya, jawabannya adalah B ya, karena sesuai dengan pembahasan yaitu adalah nantinya akan mengetahui jumlah cairan yang masuk dalam terapi hemodialisa teman-teman ya. Kalau kadar HB juga tidak, intake nutrisi, jumlah urin terakhir juga tidak, jumlah cairan 24 jam terakhir juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis gagal jantung. Kemudian keluhan utama pasien saat ini sesak saat beraktivitas, kemudian riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150 per 80 mmHg, frekuensi nadi 102 kali per menit, dan frekuensi nafas 28 kali per menit. Ekstremitas edema dengan piting edema derajat 3 dan CRT lebih dari 3 detik. Pasien mendapatkan terapi diuretik furosemid ya. Nah, apakah yang perlu perawat evaluasi setelah memberikan terapi? A. Kadar elektrolit dan urin output. B. Capillary refill time. Kemudian C. Tekanan darah. D. Frekuensi nadi. E. Piting edem. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir.
Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi ini seorang perempuan 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis ya gagal jantung. Keluhan utama pasien sesak ya teman-teman ya, sesak saat beraktivitas ya. Karena memang didiagnosis gagal jantung ya, otomatis biasanya memang sesak ya. Kemudian riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu, hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi ya 150, frekuensi nadi 102 kali per menit, frekuensi nafas 28. Nah, terdapat edema dan pitting, edema ya teman-teman ya, derajat 3 dan CRT lebih dari 3 detik. Nah, kemudian pasien mendapatkan terapi diuretik furosemid ya. Nah, ini tujuannya apa teman-teman ya? Biar pitting edema dan ekstremitas edemanya ini biar kempes ya teman-teman ya. Nah, apakah yang perlu perawat evaluasi setelah memberikan terapi? Nah, jadi kadar elektrolit dan urin output teman-teman ya. Nah, karena fungsi utama dari diuretik ini adalah untuk memobilisasi cairan edema. Nah, kemudian diuretik menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dan air karena meningkatkan sekresi ion-ion tertentu terutama natrium, kalium klorida dan bersama dengan ini meningkatkan sekresi air teman-teman ya. Jadi yang benar adalah A teman-teman ya, kadar elektrolit dan urin output teman-teman ya. Kemudian kapilari level time juga tidak, tekanan darah juga tidak ya, karena tekanan darah di sini pemberian terapi diuretik furosemid ya. Nah, jadi biar kempes ya untuk edemanya ya. Nah, kalau tekanan darah ini di konteks soalnya tidak ya teman-teman ya. Frekuensi nadi juga tidak, pitting edem juga tidak. Nah ya, oke lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosis soft tissue tumor atau limfoma pada daerah leher. Pasien akan direncanakan operasi pada shift pagi. Sebelum operasi, pasien akan dilaksanakan pemasangan kateter. Pada saat shift malam, perawat yang dinas semua berjenis kelamin perempuan. Sehingga pasien menolak tindakan tersebut, perawat telah menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien tetapi pasien menolak. Sehingga perawat harus mencari perawat laki-laki di unit lain untuk membantu tindakan pemasangan pasien tersebut sehingga pasien mau dilakukan pemasangan. Apakah prinsip etik yang dilakukan perawat? Nah, A. Non maleficient, B. Confidentially, ya, kemudian beneficent, D. Autonomy, E. Fidelity. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah sebenarnya C ya teman-teman ya, bukan D ya. Nah, jadi teman-teman ya, di sini coba kita kaji ke soalnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah prinsip etik yang dilakukan perawat teman-teman ya. Prinsip etik yang dilakukan perawat pertanyaannya ya. Coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang bedah ya dengan diagnosis soft tissue atau tumor limfoma pada daerah leher. Pasien akan direncanakan operasi pada shift pagi. Sebelum operasi, pasien akan dilakukan pemasangan kateter. Nah, pada saat shift malam, perawat yang dinas semua berjenis kelamin perempuan. Sehingga pasien menolak. Nah, menolak ini teman-teman bisa apa teman-teman? Autonomi ya, karena hak pasien. Namun yang ditanyakan di sini adalah prinsip etik yang dilakukan perawat. Perawat telah menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien, tetapi pasien menolak. Sehingga perawat harus mencari perawat laki-laki di unit lain untuk membantu tindakan pemasangan pasien tersebut. Sehingga pasien mau dilakukan pemasangan teman-teman ya. Nah, kita lihat harus di pertanyaannya dulu teman-teman ya, yaitu prinsip etik yang dilakukan perawat, yakni adalah menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien ya. Nah, seumpamanya pertanyaannya hanya prinsip etik apa? Nah, jadi bisa apa teman-teman? Yaitu adalah autonomi teman-teman ya, karena di sini jelas ya sudah menolak. Tapi di sini yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilakukan perawat, yaitu sudah menjelaskan tentang tindakan kepada pasien. Nah, tapi pasien tetap menolak teman-teman ya. Beneficient ya. Kalau non maleficient ini tidak merugikan ya.
Confidentiality ya, yaitu adalah menjaga kerahasiaan. Fidelity, menepati janji ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 37 tahun dirawat di RSC dengan alasan sering berbicara sendiri, memukul orang lain dan tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Hasil wawancara pasien mengatakan dirinya adalah seorang presiden dan dia tidak mau berkumpul dengan teman-temannya karena tidak selevel. Nah, saat diajak berbicara juga tidak nyambung. Nah, apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Waham. B. Halusinasi. C. Isolasi sosial. D. Harga diri rendah. E. Resiko perilaku kekerasan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya teman-teman untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya, yaitu adalah waham ya, gampang banget ya. Jadi ini ditanyakan adalah diagnosis pada kasus tersebut ya. Nah, coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Nah, seorang perempuan berusia 37 tahun dirawat di RSC dengan alasan sering berbicara sendiri ya. Ini bisa halusinasi, memukul orang bisa PK, nah, dan tidak mau berkumpul dengan teman-temannya ya. Ini apa berarti teman-teman? ISOS. Ya, hasil wawancara pasien mengatakan dirinya adalah seorang presiden dan dia tidak mau berkumpul dengan teman-temannya karena tidak selevel. Nah, ini otomatis waham ya, teman-teman ya. Saat berbicara tidak nyambung ya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk mengetahui diagnosis keperawatan jiwa memang kita harus mengumpulkan minimal 2 atau 3 pengkajian ya. Sesuai dengan pengkajian teman-teman ya, yang didapatkan adalah waham ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau untuk yang di sini dengan alasan sering berbicara sendiri ini tidak dengan pengkajian ya teman-teman ya, dengan ini masih alasan ya. Nah, masih alasan dari pasien tersebut. Nah, setelah pengkajian ternyata dia muncul wahamnya teman-teman ya. Pasien mengatakan dirinya adalah seorang presiden dan dia tidak mau berkumpul dengan teman-temannya karena tidak selevel ya. Jadi kenyataan yang tidak sesuai dengan realita teman-teman ya. Kemudian halusinasi ini tidak ya otomatis ya teman-teman ya, karena tidak dengar suara, melihat melihat ada yang menyuruh. ISOS ya, tadi ya, harga diri rendah ini juga tidak ya, di sini tidak ada perspektif negatif ya pada dirinya sendiri ya. Kemudian resiko perilaku kekerasan juga tidak ya, karena di sini data-datanya juga tidak mendukung teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di RSC dengan alasan memukul orang lain. Kemudian pasien malu dan tidak mau bersosialisasi. Hasil wawancara pasien mengatakan melihat bayangan dan mengajak dirinya berbicara. Pasien tampak kotor, perawat mengajarkan pasien mengontrol halusinasinya. Apa evaluasi kemampuan pada kasus tersebut? A. Pasien mampu berinteraksi dengan satu orang. Kemudian B. Mampu mengontrol dengan nafas dalam. C. Pasien mampu melakukan kebersihan diri. D. Pasien mampu meningkatkan harga dirinya. E. Pasien mampu mengendalikan halusinasinya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah teman-teman ya, yaitu adalah pasien mengendalikan halusinasinya. Nah, di sini kita disuruh evaluasi apa ya kemampuan pada kasus tersebut. Nah, sebelum itu kita harus mencari diagnosanya terlebih dahulu ya dengan sesuai dengan konteks soalnya teman-teman ya. Coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di RSC dengan alasan memukul orang lain. Ya, ini bisa apa? PK ya. Kemudian pasien malu ini bisa ISOS ya, dan tidak mau bersosialisasi sama. Hasil wawancara pasien mengatakan melihat bayangan dan mengajak dirinya berbicara. Nah, otomatis apa teman-teman? Yaitu adalah halusinasi ya.
Nah, kemudian perawat mengajarkan pasien mengontrol halusinasinya. Ya, otomatis kalau diagnosanya halusinasi berarti pasien mampu mengendalikan halusinasi, teman-teman ya. Nah, kalau pasien mampu berinteraksi dengan satu orang ini berarti apa? ISOS. Ya, SP1 ya, teman-teman ya. Kemudian mengontrol dengan nafas dalam PK ya. Kemudian pasien mampu melakukan kebersihan diri berarti DBD. Pasien mampu meningkatkan harga dirinya berarti HDR ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSU karena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan fraktur pada ekstremitas bawah. Hasil pengkajian pasien mengatakan saya tidak suka dengan kaki saya. Pasien tampak murung dan tidak mau dikunjungi teman-temannya. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Harga diri rendah situasional. B. Kemudian berduka disfungsional. C. Gangguan citra tubuh. D. Ketidakberdayaan ya. Kemudian E. Keputusasaan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C teman-teman ya. Jelas ya, gangguan citra tubuh ya. Coba kita lihat ke soalnya teman-teman ya. Di sini kita disuruh mencari masalah keperawatan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSU karena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan fraktur pada ekstremitas bawah. Hasil pengkajian pasien mengatakan saya tidak suka dengan kaki saya. Nah, ini berarti termasuk apa teman-teman ya? Jadi ini gangguan citra tubuh. Nah, jadi perubahan persepsi ya tentang tubuh ya, seperti bentuk ya. Kemudian apalagi teman-teman? Struktur ya. Struktur, fungsi. Nah, ini termasuk gangguan citra tubuh teman-teman ya. Nah, di sini sudah jelas ya, saya tidak suka dengan kaki saya. Jadi dia persepsinya yaitu adalah tentang tubuh ya, karena dia frakturnya ya. Jadi dia jadi fraktur, otomatis dia mengalami bentuk tubuh yang tidak sempurna teman-teman ya. Oke. Nah, kenapa tidak harga diri rendah situasional ya? Kalau harga diri rendah berarti perspektif negatif yang tentang kasus tersebut ya. Berduka disfungsional. Nah, berduka disfungsional ini seperti menyalahkan sendiri ya. Menyalahkan diri sendiri maksudnya. Ketidakberdayaan ini seperti tindakan seseorang yang tidak akan mempengaruhi hasil ya. Hasil. Keputusasaan ini lebih putus asa ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 23 tahun dirawat di RSU, pasien telah diamputasi pada tangan kanan 2 hari yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian didapatkan tampak murung, menangis, dan cenderung menyendiri. Pasien mengatakan tidak berharga lagi. Nah, apakah tindakan pada pasien di atas? A. Melindungi pasien. B. Menggali perasaan pasien. C. Mengatasi rasa cemas pasien. D. Meningkatkan harga diri pasien. E. Menguatkan mekanisme coping pasien. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C teman-teman ya, yaitu maaf ya, D ya. Nah, di sini jawabannya D teman-teman ya. Jadi meningkatkan harga diri pasien teman-teman ya. Nah, jadi seorang perempuan berusia 23 tahun dirawat di RSU.
Nah, karena pasien telah diamputasi pada tangan kanan 2 hari yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas ya. Hasil pengkajian didapatkan tampak murung, menangis dan cenderung menyendiri ya. Nah, pasien mengatakan tidak berharga lagi. Nah, jadi otomatis apa teman-teman? Yaitu adalah HDR ya, harga diri rendah teman-teman ya. Jadi dia sudah diamputasi ya tangan kanannya. Nah, kemudian menangis, murung ya. Kemudian dia bicara tidak berharga lagi ya. Nah, makanya di sini jawabannya adalah meningkatkan harga diri pasien ya. Kalau melindungi pasien juga tidak ya, menggali perasaan pasien bisa tapi kurang tepat ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah tindakan ya. Kemudian mengatasi rasa cemas pasien di sini tidak ada kata-kata cemas ya. Kemudian menguatkan mekanisme coping pasien ini juga tidak ya, karena teman-teman ya. Karena di sini kalau mekanisme coping ini lebih cenderung penyelesaian masalah terhadap diri sendiri ya. Nah, jadi di sini tapi sudah disebutkan ya untuk konteks soalnya pasien mengatakan tidak berharga lagi. Otomatis ini HDR ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dibawa ke unit psikiatri karena menangis terus-menerus dan tidak mau keluar rumah. 1 tahun yang lalu terkena longsor yang merenggut nyawa ibunya. Setelah itu pasien di PHK dari tempat bekerja, kemudian mencari kerja lagi tapi selalu ditolak. Nah, 1 bulan yang lalu pacar yang dicintainya tiba-tiba menikah dengan pengusaha. Semenjak saat itu pasien menjadi murung dan diam. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? A. Ibunya meninggal dunia. B. Rumahnya terkena longsor. C. Di PHK dari tempat kerjanya. Kemudian D. Selalu ditolak dalam mencari kerja. E. Pacarnya menikah lagi dengan pengusaha. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya teman-teman, jawabannya adalah teman-teman ya, yaitu adalah pacarnya menikah lagi dengan pengusaha. Nah, kalau yang ditanyakan faktor presipitasi yaitu adalah faktor pencetus teman-teman ya. Pencetus timbulnya gangguan jiwa teman-teman ya. Nah, di sini coba kita lihat ke soalnya teman-teman ya. Ya, untuk seorang laki-laki berusia 30 tahun dibawa ke unit psikiatri karena menangis terus-menerus dan tidak mau keluar rumah. Nah, 1 tahun yang lalu terkena longsor yang menyerenggut nyawa ibunya. Setelah itu pasien di PHK dari tempat bekerja kemudian mencari kerja lagi tetapi selalu ditolak. Nah, ini belum ada tanda-tanda ya, cuman karena datang ya, menangis terus-menerus dan tidak mau keluar rumah. Nah, kemudian 1 bulan yang lalu pacar yang dicintainya tiba-tiba menikah dengan pengusaha. Semenjak saat itu ya, ini ya teman-teman ya, pasien menjadi murung dan diam. Nah, berarti kan apa teman-teman ya? Yaitu adalah ISOS ya. Nah, jadi murung dan diam. Nah, otomatis ini termasuk pencetus timbulnya gangguan jiwa teman-teman ya. Karena apa? Karena pacarnya menikah lagi dengan pengusaha ya. Kalau ibunya meninggal dunia, rumahnya terkena longsor, di PHK, selalu ditolak dengan mencari kerja, ini tidak terbukti faktor pencetus ya teman-teman ya. Karena di konteks soalnya sudah dijelaskan di sini ya. Semenjak saat itu pasien menjadi murung dan diam teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSJ karena mengamuk, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Hasil pengkajian pasien mengatakan ingin mati saja karena merasa dirinya tidak pantas hidup selalu menyusahkan orang lain. Pasien tampak kotor, pasien juga mengatakan setiap melihat pisau, keinginan untuk mengakhiri hidupnya selalu muncul. Ia akan memukul siapa saja yang tidak mengikuti keinginannya, disertai suara pria yang dengarnya tanpa ada wujud. Apakah diagnosis utama pada kasus di atas? A. Harga diri rendah. B. Perilaku kekerasan. C. Resiko bunuh diri. D. Isolasi sosial. E. Halusinasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir.
Oke, jawabannya adalah C, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan diagnosa utama pada kasus di atas, teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di konteks soalnya, teman-teman ya. Nah, ini seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSC karena mengamuk. Nah, ini otomatis PK ya. Tidak mau berinteraksi dengan orang lain ya. Berarti ini ISOS juga bisa ya. Hasil pengkajian pasien mengatakan ingin mati saja ya karena merasa dirinya tidak pantas hidup, selalu menyusahkan orang lain. Nah, kalau pasien mengatakan ingin mati, otomatis RBD ya. Oke, lanjut. Pasien tampak kotor berarti apa, teman-teman? DPD ya. Pasien juga mengatakan setiap melihat pisau, keinginan untuk mengakhiri hidupnya selalu muncul. Nah, ini RBD lagi. Ia akan memukul siapa saja yang tidak mengikuti keinginannya, disertai suara pria yang dengarnya tanpa wujud. Ini hal ya, berarti ya. Nah, teman-teman, di sini kasus yang paling resiko yaitu adalah apa, teman-teman? Yaitu adalah risiko bunuh diri ya, teman-teman ya. Jadi diagnosanya harus paling cari di yang paling membahayakan, teman-teman ya. Nah, di sini adalah resiko bunuh diri, teman-teman ya. Karena dia melihat pisau, keinginan untuk mengakhiri hidupnya selalu muncul ya, mengatakan ingin mati dan sebagainya. Harga diri rendah juga tidak, PK juga ya, tidak ya. Walaupun di situ ada ya, kemudian ISOS juga ada, halusinasi juga ada, tapi di situ tidak menjadi diagnosis utama, teman-teman ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman ya. Nah, ini kita akan ulas ya untuk tiap hari tentang kisi-kisi soal yang terbaru ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya tenaga perawat, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.